Apa sebenarnya tugas utama kita? Kalau kita ingin menarik hal-hal yang baik, ingin menarik hal-hal yang kita inginkan di dalam hidup ini. Stay tune di video ini sampai akhir supaya kamu mengerti keseluruhan konsep ini yang akan saya terangkan secara singkat di video hari ini. Hello everyone, welcome back to Teta Omega TV channel. Our mission is to bring inspirations, healing, and transformations in your life di dalam bidang keuangan, relationship, dan juga kesehatan mental and also spiritual. Please subscribe to our channel. Dukungan kamu sangat-sangat kita hargai banget. Thank you ya guys. Di banyak video-video saya udah ngomongin tentang Law of Attractions. Dan Law of Attractions itu sebenarnya adalah bukan sesuatu yang saya ketemukan. Bukan sesuatu yang diketemukan oleh filsuf-filsuf zaman dulu. Jadi, Law of Attraction ini sebenarnya adalah sesuatu yang lu sadar nggak sadar itu udah ada di dalam hidup lu. Sama kayak hukum gravitasi. Hukum gravitasi, walaupun kamu nggak ngerti hukum gravitasi, toh seluruh hidup kamu ya dikuasai oleh hukum gravitasi. So, it's the same. Ngomongin soal Law of Attractions itu nggak jauh-jauh dari ngomongin yang namanya energi. Karena gini, mungkin kamu udah pernah ngeliat di video kita sebelumnya tentang the language of the universe, the language of the vibrations ya. Jadi yang didengar oleh alam ini itu bukan bahasa. Karena kalau yang didengar bahasa, lu kebayang gak sih ada berapa ratus ribuan kali bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi yang didengerin oleh alam semesta ini, apalagi ketika kamu sedang merumuskan dan sedang mengejar sesuatu, yang didengar itu adalah vibrasi. Jadi bahasa universe itu adalah vibrasi. Nah, kalau kita udah tahu hal satu ini, vibrasi energi. Sebenarnya apa sih tugas utama kita kalau kita memang kepingin mendapatkan apa yang kita inginkan? Tentu aja selain kita melakukan step by step yang aku sudah pernah ajarin nih, aku sudah pernah kasih tahu maksudnya ya di video-video sebelumnya apa step by stepnya. Satu hal lagi yang sangat penting adalah menguasai emosi kita. Menguasai emosi dan yang sangat-sangat penting adalah emosi yang punya level energi yang sangat tinggi. Apa level energi yang sangat tinggi itu? Itu ada di level energi blissful and joy. Di level keduanya adalah feeling good. Jadi sebenarnya kuncinya kalau lu udah netapin nih, gue kepengen dapetin ini, kepengen dapetin itu. Satu hal tugas utama kamu adalah to feel good all the time. Most of the time, ya. Yeah? To feel good, to feel wonderful about yourself, about your life, and about your situation, guys. Jadi kita perlu banget untuk merasa feeling good itu merasa, gue bersyukur, gue mencintai hidup gue mencintai keadaan gue saat ini, apapun itu keadaan lo, ya, mencintai situasi gue saat ini. Walaupun misalnya, tentu aja kalau kita punya keinginan, artinya kita ingin berubah menjadi lebih baik. Berarti mungkin ada hal di dalam hidup kita yang ya gue kepengen ningkatin. Tetapi kunci dari feel good adalah kita itu nggak boleh komplain terhadap situasi hidup kita saat ini. Situasi hidup yang ada ya udah dijalani, dilihat, dijalani dan disyukuri. Masih syukur gue hidup. Masih syukur lu ketemu video ini bisa nonton dan bisa ngerti. Dan video-video kita yang lainnya. Jangan lupa ya guys, cek di video-video lainnya. Cari hal-hal yang kamu bisa syukuri di dalam hidup ini sehingga you feel good about yourself. Kalau misalnya ada orang yang, kok gue nggak punya mobil ya, gue nggak punya kendaraan, gue kemana-mana selalu pakai kendaraan umum, ya. Dan kamu merasa, hidup gue berantakan banget ya, umur segini gue nggak punya kendaraan. Guys, tunggu dulu, lihat dulu situasi di sekitar kamu dan syukuri kamu masih punya kaki untuk jalan. Ya, banyak sekali orang yang terlahir dalam keadaan yang kurang beruntung atau mungkin kecelakaan, nggak punya kaki. Jadi selalu berusaha melihat hal yang baik dalam hidup kamu sehingga you feel good about yourself. Ketika kamu ngeliat itu kan kamu bilang, iya ya, gue bersyukur banget. Ternyata gue dilahirkan dengan anggota tubuh yang lengkap. To feel good, to feel wonderful, ini menaikkan vibrasi kita. Dan apalagi hal-hal yang kita bisa lakukan, to feel good ini. Selain tentu aja kuncinya tuh nggak boleh komplain. Dan tentu aja kita harus bersyukur. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan to make us feel good most of the time. Yang satu nih, be present. Lu pernah dengar nggak istilah mindfulness? Jadi be present di dalam situasi hidup kamu saat ini. Intinya itu adalah mensyukuri setiap momen hidup.
Ya, jadi mensyukuri setiap momen. Ketika kamu makan, syukuri makanan itu dan jangan makan itu sambil ngeliat handphone, sambil ngeliat entertainment. Lu itu cuma makan, cuman apa ya? Sambil lewat. Tetapi ketika makan, duduk diam dan nikmati makanan itu sampai ke rasa-rasanya. Itu mindful. Jadi lu benar-benar be present, benar-benar hadir di dalam saat itu. Nah, yang kedua adalah belajar meditasi. Belajar meditasi ini menenangkan pikiran kita dan itu menaikkan level vibrasi kita. Nah, belajar gue nggak akan bahas panjang lebar sih soal meditasi. Sebenarnya gue udah pernah bikin video tentang meditasi. Aku pernah bikin video tentang meditasi. Mungkin saya perlu waktu awal-awal sekali di YouTube. Mungkin kamu bisa refer ke situ atau kita bisa buat sesuatu yang baru nanti ya. Selain meditasi, salah satunya adalah mengatur breath work. Jadi belajar bernafas. Nah, ini kunci guys. Memang sih semua orang bisa nafas, tetapi ternyata ada loh cara bernafas yang jauh lebih baik, yang satu menenangkan kita lebih baik dan juga meningkatkan level vibrasi kita. Nah, jadi ini adalah praktek-praktek yoga. Biasanya kalau kamu di meditasi, kalau memang kamu belajar secara spesifik, itu ada diajarin breath work-nya seperti apa. Ada pranayama, ada half breathing, banyak banget deh. Berada di alam, being present, itu meningkatkan level vibrasi kita. Menghirup udara sedalam-dalamnya, menikmati kicauan burung, itu membuat kita menjadi menyatu dengan alam. Dan itu benar-benar meningkatkan level vibrasi kita, make us feel like I feel wonderful. Kalau untuk saya pribadi, I feel wonderful after I spend a lot of times in nature, di alam. Apalagi yang bisa meningkatkan level vibrasi kamu? Move your body guys. Jadi dansa, olahraga, apapun bentuknya itu, bergerak, ngeluarin keringat, exercise. Jadi exercise itu kan nggak cuma kamu olahraga di gym ya, bisa aja dansa, hal-hal yang kamu suka. Itu ternyata meningkatkan level vibrasi kamu. Jadi ada lagunya, I feel better when I'm dancing. Itu gue percaya banget. Dan lagu ini sesuai banget, selaras banget dengan apa yang kita ngomongin. Kalau kamu bergerak, level vibrasi kamu juga make you feel better, make you feel good about yourself, make you feel wonderful. Selanjutnya adalah eating raw fruits. Jadi kita itu terlalu banyak makan hal-hal yang processed food. Processed food tuh kayak sosis ya, itu processed food. Semakin banyak raw food atau makanan mentah yang kita makan, biasa tuh salad gitu ya, atau pokoknya proses masaknya semakin sedikit deh. Jadi bentuknya lebih asli, semakin asli, itu semakin meningkatkan level energi kita. Kenapa? Karena inget loh, buah-buahan, sayur-sayuran itu dan juga bahkan binatang itu dasarnya adalah makhluk hidup dan mereka membawa energi masing-masing. Kalau sudah diproses banyak, makin lama level energinya makin rusak ya. Jadi makanya makanan bisa busuk gitu ya. Nah, tetapi ketika kita makan fresh raw fruit, fresh raw vegetable, jadi makanan yang segar, mentah-mentah gitu, itu menaikkan level energi kita. Itu sebabnya zaman dulu, sekarang juga banyak yang namanya yogis, yang rajin meditasi, mereka tuh juga jadi sadar kalau tubuh gue kadang-kadang perlu vegan. Aku sendiri juga melakukan puasa dan pantang vegan sesekali untuk menaikkan level energi kita. Melakukan perbuatan baik kayak misalnya doing something good for other people, apalagi orang yang kita nggak kenal, nyumbang atau misalnya pergi ke panti asuhan dan have fun with them. Itu make you feel good loh guys, dan itu menaikkan level vibrasi lu juga. Dan tentu aja, do something fun. Cari hobi yang membuat kamu merasa feel good, yang membuat kamu merasa happy. Bukan happy yang artificial ya guys. Kadang-kadang kita tuh banyak banget artificialnya kalau nontonin YouTube segala macam artificial, tetapi karena nggak banyak sensori kita yang dipakai, sebenarnya kita nggak feel happy yang beneran. So, cari satu hobi yang membuat kamu feel happy. Misalnya sepedaan, is it make you feel good? Is it make you feel happy? Doing something creative, ya, melakukan hobi-hobi kreatif kayak ngelukis, is it make you feel good and make you feel happy? Kalau iya, berarti itu adalah hal yang tepat untuk meningkatkan vibrasi kamu. Saya harap tips-tips yang saya berikan di video hari ini benar-benar bermanfaat untuk kamu, and that is your job guys, to feel good and wonderful about yourself, supaya kamu bisa menarik hal-hal yang lebih baik di dalam hidup kamu. Don't forget to check our other video, and kalau kamu belum subscribe, please saatnya untuk subscribe hari ini and tekan tombol bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video kita yang lainnya guys. Saya dengan Angelica Elstavio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.